bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga, Bu. Alhamdulillah kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan supervise atau coaching. Sebelumnya akan dilakukan satu sesi dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, Ibu, silahkan dengan senang hati. Baik, Bu. Dalam pelaksanaan coaching ini, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana, Bu? Begini, Bu, saya akan mengembangkan kompetensi inti kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Baik. Bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Saya ingin Ibu mengamati kemampuan saya sebagai coach untuk bisa mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee atau pertanyaan yang bisa menguji sebuah pengetahuan terkait sampai mana batas dari rasio akan pengetahuan itu sendiri. Baik, Bu. Bagaimana nanti penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya perlu mengembangkan kompetensi tersebut atau mengajukan pertanyaan berbobot agar saya mampu menguji sebuah pengetahuan dari coaching dari semua cerita yang disampaikan oleh coachee secara utuh. Apa harapan Ibu dari hasil observasi yang akan kita lakukan secara bersama ini? Tentunya harapannya adalah saya sebagai coach mampu mengembangkan salah satu kompetensi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dalam rangka menguji sebuah pengetahuan dari coaching agar merasa senang dan termotivasi dalam melakukan kebaikan dari permasalahannya. Demikian, Bu. Baik, Bu. Ya, nanti saya akan mengamatinya pada bagian yang Ibu inginkan. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bapak. Bu Pi, bolehkah Ya, saya meminta waktunya? boleh, Pak. Ada apa, Bapak? Gak enak kalau di sini, Bu. Bolehkah kita ngobrolnya di ruang tamu sebelah ruang piket, Bu? Boleh, Pak. Ayo kita ke sana sekarang. Terima kasih, Bu. Mari, Bu, kita ke sana. Mari. Nah, di sini lebih nyaman, Bu. Begini, Bu. Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Saya tadi merasa kaget. Tiba-tiba dipanggil oleh kepala sekolah dan disuruh untuk menghadap di ruang kepala sekolah. Kemudian saya menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bu. Baik, Pak. Apa yang mau Bapak ceritakan tentang kejadian tadi? Begini, Bu. Saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah, yang dari pengawas sekolah, ya, Bu, ya, yang Iya, melakukan supervisi saat saya mengajar.
Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tersebut tampaknya keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika itu saya diingatkan oleh pengawas tersebut. Saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Selain itu juga, saya merasa malu, Bu, dan kaget. Hal ini bisa sampai kepada kepala sekolah. Iya, iya, iya. Saya jadi merasa tidak nyaman. Mhm. Saya sangat ingin menjelaskan kejadian ini kepada kepala sekolah agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan juga minta maaf kepada pengawas sekolah yang melakukan supervisi pada pelajaran saya. Kalau perkataan tadi begitu sangat menyinggung perasaannya. Oh, begitu, Pak. Ya, tentunya saya juga akan kaget kalau tiba-tiba saja dipanggil oleh kepala sekolah kalau tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Tapi setelah mendengar cerita Bapak yang begitu cukup panjang lebar dan saya simak dengan seksama, kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks pada pembelajaran Bapak? Sebetulnya tidak ada hambatan. Hmm. Cuma saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut. Dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai dengan baik, Bu. Begitu ya, Pak. Lalu kalau boleh saya bertanya, apa kelebihan yang dirasakan oleh Bapak saat tidak menggunakan buku teks? Sebetulnya saya tidak merasa kesulitan dalam mengajar karena materinya sudah sangat saya kuasai. Bahkan saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi. Dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Baik, Pak. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja, Pak? Seperti biasanya pada saat mengajar, saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran di YouTube dan artikel ilmiah di internet. Lalu menurut Bapak, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid Bapak? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks memang tidak akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan mungkin bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran, Bu. Yes, saya setuju dengan pendapat Bapak. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, maka akan semakin baik dan anak-anak bisa mengeksplor ya, Pak. Iya. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau menurut saya mungkin yang pertama saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa ibu pengawas pada waktu itu. Kalau memang memungkinkan saya juga ingin bertemu langsung dengan ibu pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Apa yang akan Bapak sampaikan kepada ibu pengawas ketika Bapak bertemu dengan beliau? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks,
internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Ya, good job. Bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil. Lalu, apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan tentunya. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya itu juga pada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali, Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Pak. Terima kasih juga, Bu, atas waktunya dan untuk sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Betul. Terima kasih sekali lagi Ibu, waktunya udah diganggu. Kebetulan saya masih ada pekerjaan. Saya juga mohon pamit ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi Bu. Ya, baik Bapak, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Siang, Ibu. Tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan dengan rekan kerja Ibu. Sungguh luar biasa sekali ya, Bu. Bagus. Nah, pada tahapan ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terhadap Ibu. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Alhamdulillah Bu, saya dapat melaksanakan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dalam kegiatan coaching tersebut. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Mohon izin, tentunya saya sebagai coach harus bisa mengajukan pertanyaan berbobot dari seluruh permasalahan yang dialami oleh coaching. Sehingga saya dapat menguji pengetahuan dari coaching melihat dari cerita permasalahan yang diungkapkan. Wah, luar biasa sekali Bu, tadi sangat bagus ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya pada kegiatan tadi? Boleh Bu, silahkan. Baik Bu, setelah tadi saya mengamati proses coaching, saya mengamati tadi pada saat Ibu mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching, tidak memberikan jawaban, teguran, atau arahan, tetapi Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot dari proses coaching tersebut kepada coaching. Itu sudah sesuai dari dan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Berarti Ibu sudah bisa mempraktekkan proses coaching ini. Luar biasa sekali ya Bu, hebat. Ibu sudah sangat baik dalam proses coaching ini. Nah, bagaimana menurut pendapat Ibu mendengar hal ini? Ya, terima kasih sekali Bu. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat Ibu mengatakan, oh begitu Pak. Ya tentunya saya juga akan
Kaget kalau tiba-tiba saja dipanggil kepala sekolah kalau tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Setelah mendengar cerita Bapak yang begitu cukup panjang lebar dan saya simak, kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks? Saya mengamati Ibu melakukan kompetensi present atau kehadiran penuh yang sebetulnya kalau kita merujuk ke standar itu sudah termasuk kompetensi inti dari proses coaching. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Oh, begitu ya, Bu. Baik, Bu. Saya akan mencoba kembangkan lagi pada kegiatan coaching berikutnya. Jadi untuk coaching kali ini saya mendapatkan pembelajaran, maka di coaching berikutnya akan saya lebih perbaiki kembali. Wah, bagus, sangat hebat ya Ibu, luar biasa. Baik, setelah ini apa rencana tindakan selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Ya, Bu, saya akan mencoba mengembangkan kompetensi lainnya, yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Baik, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Tentunya saya akan lebih banyak mempelajari lagi sebagai coach. Coach itu kunci utamanya apa dan bagaimana. Itu yang akan saya lebih dikembangkan lagi. Baik, Bu. Sebagai penutup, apa yang Ibu dapatkan dari proses coaching ini? Tentunya dari proses coaching yang baru saja saya lakukan, di sini saya dapat berlatih menjadi coach, pentingnya mengajukan pertanyaan berbobot dalam rangka membantu meringankan masalah yang dihadapi coaching. Dapat memberikan pertanyaan yang dapat membuat coaching mampu mengidentifikasi masalah dan potensi yang dimiliki oleh coaching itu sendiri, sehingga membuat masalahnya itu bisa diselesaikan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian coaching tentunya merasa senang dan termotivasi dalam melakukan kebaikan dari permasalahannya. Baik, Bu, luar biasa. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi pada kegiatan yang lain. Tetap semangat sebagai coach untuk membantu sesama rekan. Semangat, Bu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Salam semangat, salam sehat juga. Ya, izin pamit ya, Bu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.